Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu malam 16 Sya'ban 1446 Hijriah, bertepatan dengan 15 Februari 2025. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Al-Ukhuwah BSD dalam sebuah kajian rutin membaca kitab Syarhu Al-Arba'in An-Nawawiyah Hadithan, syarah hadis Arba'in yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, yang ditulis oleh Al-Imam Taqiyuddin Abul Fath Muhammad bin Ali bin Wahab Al-Qushairi Al-Misri, yang dikenal dengan Imam Ibnu Daqiqil Aid, ulama Islam abad ke-7 Hijriah, wafat pada tahun 702 Hijriah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Kita melanjutkan membaca kitab Syarhul Arba'in An-Nawawiyah Hadithan, syarah 40 hadis Nawawi yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Daqiqil Aid rahimahullah. Dan pada malam ini kita membahas hadis yang ke-16. Saya bacakan hadisnya. Al-haditsus sadisa asyara, hadis ke-16, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab, rawahu al-Bukhari. Bab yang ke-6 atau hadis yang ke-16, tidak mudah marah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ada seorang lelaki berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
berilah wasiat kepadaku. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, janganlah engkau mudah marah. Maka diulanginya permintaan itu beberapa kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah engkau mudah marah. Hadis riwayat Bukhari. Poin pertama dari hadis ini adalah sahabat Nabi, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana beliau adalah aktsarus sahabati riwayatan lil hadis. Sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan nama beliau adalah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi dari Yaman. Karena kabilah Daus adalah kabilah dari negeri Yaman. Dan sebelum masuk Islam, Abu Hurairah radhiyallahu anhu bernama Abdus Syams. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merubahnya menjadi Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Kemudian Islamnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu agak terlambat, yaitu pada tahun ke-7 Hijriah. Ketika beliau datang dari negeri Yaman, kemudian menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Khaybar. Lalu beliau ikut peperangan Khaybar dan menang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu semenjak itu beliau melazimi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah seorang yang miskin, dan beliau tinggal di Masjid Nabawi, dan beliau salah seorang Ahlus Suffah. Ahlus Suffah adalah yang tinggal di pekarangan Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beberapa para sahabat Nabi tinggal di sana karena miskinnya beliau. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebagaimana yang sudah disebutkan tadi, aktsarus sahabati riwayatan lil hadis. Sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Beliau meriwayatkan sekitar 5.374 hadis. 5.374 hadis. Hal ini disebabkan karena semenjak beliau masuk dalam agama Islam, maka beliau senantiasa melazimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjadi sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis? Karena doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar setelah beliau didoakan tidak pernah lupa apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab yang ketiga adalah karena beliau tidak sibuk dengan selain menimba ilmu hadis, tidak sibuk dengan perdagangan, tidak sibuk dengan jabatan-jabatan yang ada di kepemerintahan. Maka ini yang menyebabkan beliau aktsarus sahabati riwayatan hadis. Sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab yang keempat adalah karena Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau menulis hadis, yang mana akhirnya dengan tulisan tersebut maka beliau paling banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab inilah akhirnya meskipun terlambat masuk Islam tahun ke-7 Hijriah, 1 tahun sebelum penaklukan kota Mekah, beliau menjadi fuqahahu sahabah. Beliau menjadi ahli fikih di antara para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa al-ibrah laisa binaqsil bidayah wa innamal ibrah bi kamalin nihayah. Yang menjadi ukuran adalah bukan kurangnya permulaan, akan tetapi sempurnanya akhir sesuatu. Yang menjadi ukuran adalah bukan kurangnya permulaan, akan tetapi sempurnanya akhir sesuatu.
Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Hurairah radhiyallahu anhu terkenal dengan ibadah dan zuhud. Beliau katsirus salati wassiyam, banyak salat dan banyak puasa. Kemudian beliau juga katsirut tasbih, banyak bertasbih, sampai disebutkan beliau bertasbih sekitar 12.000 tasbih setiap harinya. Ini tentunya jumlah bilangan yang perakiraan saja, tidak mesti harus 12.000. Dan itulah kebiasaan para salafus saleh, mengumpulkan antara ilmu, amal, ilmu, ibadah, dan juga akidah kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah radhiyallahu anhu wafat sekitar tahun 57 atau 59 Hijriah, dan beliau dikuburkan di Baqi', dan umur beliau ketika wafat 78 tahun. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Huwa ahfaduna li hadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah yang paling hafal di antara kami terhadap hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, Abu Hurairah radhiyallahu anhu ahfadhu man rawal hadits fi dahri. Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah seorang yang paling banyak hafalan, yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam di zamannya, yaitu zaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu atau sebagian orang yang membenci Abu Hurairah adalah al-mustasyriqun, yaitu orang-orang orientalis yang mereka tidak suka kepada riwayat-riwayat yang begitu banyak dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah orang-orang Syiah Rafidhah, karena beberapa hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu membatalkan akidah yang diyakini oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Taib. Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, itulah tadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian poin yang kedua yang kita ingin pelajari dari hadis ini adalah yaitu beberapa riwayat tambahan dari hadis ini. Coba perhatikan di dalam riwayat Imam Malik sampai kepada sanadnya Humaid bin Abdurrahman bin Auf, bahwa ada orang mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian orang ini berkata, lihat ini bedanya. Kalau di sini di hadis kita ini beliau langsung berkata, berilah wasiat kepadaku. Sedangkan di tambahan ini, ya Rasulullah, allimni kalimatin a'ishu bihinna wala tukthir alayya fa ansa. Wahai Rasulullah, ajarkan aku sebuah prinsip hidup dan aku akan amalkan selama aku hidup, dan jangan perbanyak prinsip tersebut agar aku bisa dikhawatirkan aku lupa terhadapnya. Ini salah satu riwayat dari hadis ini. Lalu setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taghdab, janganlah engkau marah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dalam riwayat yang lain, setelah diberi wasiat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang ini berkata, fa fakkartu hina qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma qala fa idzal ghadabu yajma'u asy-syarra kullah. Aku kemudian berpikir ketika aku diberi wasiat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan wasiat yang singkat, cuma 2 kata, la taghdab. Maka kemudian beliau berpikir ternyata wajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi wasiat kepadaku dengan kata la taghdab, karena ternyata al-ghadabu yajma'u syarra kullah. Karena kemarahan mengumpulkan seluruh keburukan. Ini pelajaran
Ya, yang bagi yang suka marah, hati-hati karena kemarahan mengumpulkan seluruh keburukan. Kemarahan mengumpulkan seluruh keburukan. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam lafaz yang lain lagi orang ini berkata, "Ya Nabi Allah, qul li qawlan antafi'u bihi wa aqlil la'alli a'qiluh." Wahai Nabi Allah, ucapkanlah kepadaku sebuah ucapan, yaitu sebuah pesan, nasihat, agar aku bisa mengambil manfaat dengannya. Dan sederhanakanlah nasihat tersebut untukku, jangan terlalu panjang, agar aku bisa memahaminya. Ini menunjukkan bahwasanya orang tersebut meminta ucapan ataupun nasihat yang bermanfaat untuknya. Ini pelajaran bagi kita apabila ada seorang yang dianggap berilmu yang kita temui, maka hendaklah minta nasihat darinya. Zaman sekarang tidak minta foto. Ya, lebih baik minta nasihat. Ya, minta nasihat. Saya punya pengalaman waktu itu di pesawat. Di pesawat biasanya saya tidur, pakai masker, kemudian pakai kupluk, sudah tidur. Kemudian dalam keadaan landing, kemudian dalam keadaan muka masih sembab, tidak nyaman gitu ya. Keluar di lorong langsung, "Ustaz, bisa minta foto?" Harus pura-pura senyum gitu. Maka nasihat bagi kaum muslimin agar seseorang kalau ketemu dengan orang yang dianggap berilmu bisa memberi nasihat, maka mintalah nasihat. Itu lebih afdal, lebih utama, lebih bermanfaat daripada mengerjakan hal-hal yang lain. Taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dan di sini juga pelajaran menarik, yaitu bahwa orang ini mengatakan aqlil alayya, artinya sedikitkan nasihat untukku ya Rasulullah. Karena memang nasihat itu sebenarnya tidak terlalu panjang-panjang. Karena kalau nasihat itu panjang-panjang nanti diulang-ulang dan membosankan. Nasihat itu nasihat wa aujiz, dan nasihat dan ringkas saja nasihat. Tidak terlalu panjang-panjang. Yang penting diamalkan. Taib. Kemudian poin selanjutnya, urgensinya hadis ini. Apa pentingnya hadis ini? Kenapa Imam Nawawi rahimahullah sampai menyebutkan hadis ini di dalam 40 hadis yang merupakan pokok ajaran Islam? Salah satunya adalah al-ghadabu jima'us syarr wa taharruzu minhu jima'ul khair. Kemarahan adalah sumber keburukan, dan melepaskan diri atau menjauhkan diri dari kemarahan adalah sumber kebaikan. Nah, ini di sini terletak pentingnya hadis ini. Mengapa Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan hadis ini dalam 42 hadis yang beliau kumpulkan, yang merupakan hadis-hadis pokok ajaran Islam. Karena al-ghadab jima'us syarr wa taharruzu minhu jima'ul khair. Yang artinya kemarahan adalah sumber keburukan, dan terlepas dari kemarahan atau tidak melampiaskan kemarahan, ini adalah sumber kebaikan. Karena nanti kita akan bicarakan apa yang dimaksud dengan hadis Rasul la taghdab, jangan marah. Apa itu? Apakah enggak boleh marah? Ataukah kalau ada marah tidak dilampiaskan? Ataukah menjauhi sebab-sebab yang mendatangkan amarah? Nanti kita akan bahas. Coba perhatikan sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkataan para ulama tentang marah ini yang menunjukkan bahwa hadis ini ternyata penting dalam agama Islam. Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala, beliau adalah ulama Islam
bermadhab Maliki. Ulama Islam bermadhab Maliki. Nama beliau adalah Yusuf bin Abdullah bin Muhammad. Dan beliau wafat pada tahun 368 Hijriah, berarti ulama Islam abad ke-4 Hijriah. Dan beliau berasal dari Andalus, Spanyol. Namanya Yusuf bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Bar. Terkenal dengan Imam Ibnu Abdul Bar, bermadhab Maliki. Beliau berkata, "Hadza minal kalamil qalilil alfaz." Ucapan Rasulullah SAW, la taghdab, cuma 2 kata, jangan marah. Ini adalah dari perkataan yang sedikit lafaznya. Al-jami' lil ma'anil katsirah wal fawaidil jalilah. Yang mengumpulkan makna-makna yang banyak dan faedah-faedah yang agung. Faman kadhama ghaidhahu wa radda ghadabahu akhza syaitanah wa salimat muru'atuh wa dinuh. Nah, ini perkataan agung. Beliau mengatakan, siapa yang menahan amarahnya dan menolak amarahnya, maka dia sudah menghinakan setannya, menghinakan jin yang ada di dalam dirinya, dan kehormatannya atau marwahnya terjaga, agamanya terjaga. Orang yang menahan amarah, orang yang tidak melampiaskan amarah, ataupun apa saja yang membuat dia bisa melampiaskan amarahnya, maka siapa yang bisa menjaganya? 2 hal yang didapatkan. Salimat muru'atuh wa dinu. Selamat marwahnya. Karena orang kalau marah-marah itu kelihatan sangat kelihatan rendah. Semakin marah, semakin rendah kelihatan. Wa dinu, dan selamat agamanya. Nah, biasanya marah melanggar larangan-larangan yang dilarang dalam agama Islam. Akhirnya agamanya tidak selamat. Maka jika dia menjaga amarahnya, agamanya selamat. Kemudian beliau mengatakan, walaqad ahsanal qail la ya'riful hilma illa sa'atal qadar. La yu'raful hilmu illa sa'atal qadar. Artinya, tidak dikenal sifat sabar kecuali saat marah. Ya. Orang kalau seandainya ada sesuatu yang membuat dia marah, kemudian dia tahan, berarti penyabar. Orang kalau seandainya ada sesuatu yang membuat marah, lalu dia bisa menahan sehingga tidak terlampiaskan amarah tersebut, berarti dia sabir atau halim. Halim itu artinya yang tidak mudah membalas dendam. Salah satu sebab saya menamai anak saya Halimah, karena juga mencontoh Halimah Sa'diyah agar hidupnya penuh dengan berkah. Nah, kalau kita baca sejarah Halimah, ketika beliau datang dari desa bersama perempuan-perempuan mencari bayi-bayi yang disusui agar dapat upah, maka seluruh teman-teman perempuannya semuanya mendapatkan bayi-bayi yang disusui, dan semuanya menolak Nabi Muhammad SAW untuk disusui karena Rasul SAW yatim. Kalau yatim maka tidak ada yang bisa diharapkan dari upahnya, karena cuma ada ibunya dan kakeknya, berarti bayarannya tidak besar. Akan tetapi keberkahan yang didapati Halimah As-Sa'diyah, dan keberkahannya masyhur di dalam riwayat Bukhari, yang asalnya air susunya tidak ada, kemudian menjadi kencang sampai bisa menyusu sampai kenyang Nabi Muhammad SAW, dan juga anaknya sampai kenyang. Kemudian onta dari yang dimiliki oleh 2 suami istri ini, Halimah dengan suaminya, menjadi kuat, menjadi banyak susunya. Akhirnya Halimah dan suaminya bisa minum sampai kenyang. Dan itu langsung seketika, ketika Nabi Muhammad SAW diletakkan di pangkuan, langsung seketika semuanya berkah. Sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Nah, kemudian salah satu sebabnya juga halim adalah tidak mudah membalas dendam. Ya, tidak mudah membalas dendam. Maka di sini disebutkan la yu'raful hilm illa sa'atal ghadab. Sifat sabar itu tidak terlihat, sifat pemarah itu tidak terlihat, sifat balas dendam, sifat tidak membalas dendam itu tidak terlihat kecuali saat amarah. Saat amarah. Ali ibn Thabit berkata, al-aqlu afatuhu li'ijab wal ghadabu wal malu afatu tabdzir wan nahab. Yang artinya akal itu penyakitnya adalah sombong. Otak yang cerdas penyakitnya adalah kesombongan. Kemudian marah dan harta penyakitnya adalah mubadzir. Kemudian juga bersikap kasar. Marah penyakitnya bersikap kasar, harta penyakitnya mubadzir. Makanya hati-hati nih. Sekarang yang lagi dengung-dengungkan di media sosial, anak muda harus kaya, anak muda harus kaya. Hati-hati, saya tidak mencela orang ingin berusaha, tetapi ada pepatah mengatakan inna al-jidata wal faragha wasyababa mafsadatun ayya mafsadah. Sesungguhnya kekayaan, kemudian masa muda, kemudian waktu yang luang, ini sangat merusak. Sangat merusak. Hati-hati. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, "Jima'u adabil khair yatafarra'u min arba'ati hadits." Sumber kebaikan itu ada dalam 4 hadis. Salah satunya hadis. Jadi kalau seandainya ingin mendapatkan kebaikan, maka amalkan hadis ini. Ini urgensinya hadis ini. Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali mengatakan, فَهَذَا الرَّجُلُ طَلَبَ مِنَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم أن يوصيه وصية وجيزة جامعة لخصال الخير ليحفظها عنه خشية ألا يحفظها لكثرتها فوصاها النبي صلى الله عليه وسلم ألا يغضب ثم ردد هذه المسألة مرارا والنبي صلى الله عليه وسلم يردد هذا الجواب فهذا يدل على أن الغضب جماع الشر وأن التحرز منه جماع الخير. Orang ini minta kepada Rasulullah SAW wasiat yang ringkas tetapi mengumpulkan sifat-sifat yang baik agar dia hafal dan jangan terlalu panjang karena dikhawatirkan dia lupa. Maka Nabi Muhammad SAW memberikan wasiat kepada orang tersebut agar tidak marah. Lalu orang itu minta berulang-ulang. Wasiatkan aku wahai Rasulullah, wasiatkan aku. Selama minta berulang-ulang itu, Nabi Muhammad SAW cuma mengatakan jangan marah, jangan marah, jangan marah. Ini menunjukkan, kata Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali, menunjukkan bahwa marah adalah sumber keburukan dan terlepas dari amarah adalah sumber kebaikan. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan baca apa yang disebutkan oleh penulis di dalam kitab syarahnya. Itu tadi tambahan dari saya agar kedudukan hadis ini jelas. Lalu penulis berkata, qala sahibul ifsah minal jaizi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alima min hadzal rajul kathratal ghadabi fa khassahu bi hadhihi al-wasiyah. Berkata penulis kitab Al-Ifsah, yang dimaksud dengan kitab Al-Ifsah adalah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Ifsah an Ma'ani As-Sihah yang ditulis oleh Imam Ibnu Hubairah. Al-Ifsah an Ma'ani As-Sihah yang ditulis oleh Imam Ibnu Hubairah, dan beliau adalah ulama Islam abad ke-6 Hijriah, wafat pada tahun 560 Hijriah, dan beliau bermadhab Hambali.
Beliau bermadhab Hambali. Ibnu Abi Hurairah, Ibnu Hubairah maksud saya. Pengarang kitab Al-Ifsah berkata, boleh jadi Nabi Muhammad SAW mengetahui laki-laki tersebut sering marah, sehingga nasihat ini ditujukan khusus kepadanya. Nah, artinya gini, kenapa Rasul SAW ketika dimintai wasiat, maka wasiat yang beliau beri itu tidak wasiat-wasiat lain. Padahal wasiat-wasiat lain kan banyak yang juga penting. Kenapa beliau berikan wasiatnya itu? Maka jawabannya kita bisa ambil pelajaran. Boleh jadi Nabi Muhammad SAW memberikan wasiat seperti itu karena dikenal orang ini suka marah. Dikenal orang ini suka marah. Ya. Maka Rasulullah SAW menyesuaikan wasiatnya dengan keadaan orang tersebut. Dan ini pula jawaban yang sering kita dapati dalam hadis-hadis. Banyak orang meminta kepada Rasulullah SAW wasiat. Wahai Rasulullah ausini, wahai Rasulullah berikan aku wasiat, berikan aku nasihat dan seterusnya. Dan setiap orang beda-beda. Setiap orang beda-beda. Sesuai dengan keadaan orang tersebut. Ini pelajaran bagi seorang ahli agama, seorang pembimbing masyarakat, seorang ustadz, kiai atau yang membimbing masyarakat, bahwa apabila ada yang meminta nasihat, maka disesuaikan dengan keadaannya. Makanya tidak sedikit kadang-kadang ustadz mengisi kajian, jamaahnya siapa nih? Apakah para pegawai, ataukah para pelajar, ataukah santri, atau siapa? Ataukah orang umum, wali santri, atau siapa? Ini semua tujuannya adalah untuk menyesuaikan. Untuk menyesuaikan apa yang akan disampaikan dari nasihat dan wasiat tersebut. Azan? Baik, kita azan, kemudian salat, lalu bubar. Baik. Kita lanjutkan setelah salat insyaallah. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.